Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali berucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, hinayah. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu, mengkaji bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah, contoh teladan yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya kepada baginda lah sosok keteladanan yang kita harus ikuti, karena dia adalah makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Di luar dari itu, maka tunggu kecewaan ketika kita mengikuti selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah memberikan kita waktu yang begitu panjang dan hari ini kita masih menghirup udara. Kita masih bisa beribadah kepadanya. Maka jangan sia-siakan waktu. Waktu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita manfaatkan. Ketika tidak, maka tunggu penyesalan. Banyak orang yang menyesal ketika dia tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Di dunia dia menyesal, di akhirat pun dia akan menyesal. Maka kita harus dalam kehidupan ini bagaimana kita mengikuti contoh-contoh yang digambarkan di dalam Al-Quran, yakni contoh lebah dengan lalat. Cara memandang kedua hewan ini berbeda. Begitupun kita sebagai manusia, kita harus memiliki cara pandang atau menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbeda. Ada yang memanfaatkan waktu dan semua waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada juga yang memiliki waktu dan tidak mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama waktu 24 jam dalam sehari. Bagaimana Allah memberikan kita petunjuk untuk mencontohi cara pandang dua hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni lebah dan lalat. Kita lihat bagaimana lebah adalah makhluk yang diciptakan Allah yang hanya bergaul pada tempat-tempat yang baik. Walaupun dia berada di tempat yang buruk, dia selalu mencari tempat yang baik. Hasilnya dia melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu lebah. Dimanapun tempat kita tempatkan lebah itu, tetapi dia selalu memposisikan dirinya atau mencari sesuatu yang baik, karena dia yakin karena sesuatu yang baik menghasilkan yang baik. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Maka Allah memberikan sinyal pada binatang lebah, pada hewan lebah ini. Kita berkiblat mempelajari perilaku hewan lebah ini. Dia sangat bermanfaat. Kenapa? Karena hidupnya di komunitas-komunitas yang baik. Berbeda dengan lalat. Sama-sama binatang yang bersayap, kecil. Tapi lalat, dia selalu berpikiran negatif. Walaupun di tempat yang positif, dia berpikiran negatif. Apa yang dihasilkan? Negatif. Ketika dia menghinggap di makanan, minuman, maka makanan itu akan mudah rusak.
mudah basi dan sebagainya, karena dia membawa kuman-kuman. Nah, ini binatang lalat. Adakah manusia seperti itu? Ada. Walaupun ditempatkan tempat yang baik, tetapi cara berpikirnya buruk, maka tindakannya akan buruk. Dia akan meninggalkan tempat yang baik itu menuju ke tempat yang buruk, walaupun dipaksakan untuk yang baik. Ini sebagai sinyal buat kita bahwa jangan sampai kita mengikuti jejak lalat yang dalam konotasinya adalah buruk, dan tidak ada orang yang menyukai lalat. Sayapnya pun di dalam beberapa hadis, tapi hadis ini oleh Quraisy melihat sesuatu fenomena yang berbeda. Tapi kita tidak membahas tentang sayap, yang satunya mengandung manfaat, yang satunya mengandung mudarat. Tapi kita lihat secara keseluruhan bahwa lalat memang didesain ketika dia berada di tempat yang buruk, tetap dia menjadi buruk. Apalagi di tempat yang baik, dia selalu mencari tempat yang buruk. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu perbuatan yang bisa melahirkan kebaikan, jawabannya adalah ibadah sholat. Kenapa demikian? Di dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa hadiyahum ila aqamu ila sholat qamu kusala yura'una an-nasa wa la yashkuruna Allah illa qalila. Ayat ini memberikan gambaran bahwa salah satu ciri-ciri orang munafik adalah selalu menunda ibadah sholatnya. Bukan hanya meninggalkan, menunda saja. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa dia merupakan ciri-ciri orang yang munafik. Kenapa? Dia sudah mengakui kesaksian kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika diperintahkan dia selalu menunda. Orang yang menunda sholat, orang yang menunda waktu, berarti sama dia meremehkan waktu. Orang yang menunda sholat sama dia meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang nampak pada diri seseorang yang ketika menunda-nunda waktu, apalagi menunda-nunda sholat, yang lahir apa? Yuhadi'una Allah wa huwa hadiyahum. Isa qamu ila sholati qamu sholat. Apalagi diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, dia bermalas-malasan. Ini akan berdampak dari kinerjanya dalam bekerja. Orang yang rajin sholat, kinerjanya bisa terukur, maka dia akan rajin juga bekerja. Idealnya seperti itu. Ketika dia rajin sholat, maka terukur atau tergambar dalam pekerjaannya. Dia akan disiplin, dia akan jujur, dia akan taat, dan banyak kebaikan-kebaikan lagi yang lahir ketika dia mampu menjaga dan tidak meremehkan ibadah sholat. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, orang yang selalu mengabaikan, menunda dan sebagainya ibadah, wala yashkurunallaha illa qalila. Mereka tidak akan mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kita lihat orang yang menunda sholat, menunda-nunda waktu, menunda-nunda ibadah, nanti diuji oleh Allah baru ingat Allah. Jadi jangan sampai kita sebagai hamba yang selalu meremehkan, menunda waktu, apalagi dalam ibadah sholat. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah sudah memberikan janji kepada orang yang senantiasa menjaga waktunya, apatah lagi dalam ibadah sholat. Qad aflahal mu'minuna
alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah orang yang beriman. Mereka lah dalam sholatnya khusyuk. Makna khusyuk beberapa pendapat berbeda, tapi bisa kita tangkap bahwa khusyuk adalah istiqamah dan fokus. Nah ini, jadi khusyuk adalah dia istiqamah dan fokus. Ketika dia jadi karyawan, dia istiqamah mentaati peraturan-peraturan yang ada di tempat kerjanya, khususnya di Saga. Dia mentaati, istiqamah, harus mentaati. Kemudian ketika disuruh bekerja, dia akan fokus. Ketika diamanatkan untuk mengawasi satu bidang, maka dia fokus di situ. Dia tidak harus melihat secara menyeluruh yang lain, tetapi dia fokus pada tempat kerjanya. Maka orang yang demikian dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 ini, orang yang istiqamah dan fokus, itulah ciri-ciri orang yang sukses. Apa hasilnya? Dia akan mendapatkan kepuasan dalam batin. Kenapa dia demikian? Karena tidak ada kerisauan, tidak ada kegalauan. Dia tidak takut akan dimarahi oleh atasannya. Karena kenapa? Dia melakukan perbuatan yang baik. Dia istiqomah, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Bukan orang yang datang terlambat, pulang cepat. Nah inilah bagaimana kita sebagai hamba yang beriman, kita betul-betul menjaga waktu. Kita betul-betul menjaga ibadah. Dan orang yang demikian, cara pandang hidupnya pasti bagus. Nah inilah kita lihat. Pak Ustadz, pertanyaannya ini Ustadz, ada orang yang rajin ibadah tapi berantakan hidupnya, pergaulan sosialnya buruk, pergaulan kepada tanggung jawabnya kepada keluarga juga hancur, rumah tangganya tidak terurus dan sebagainya. Bukan sholatnya yang bermasalah, bukan sholatnya, sholat tetap benar. Dia dapatkan ibadah sholat ketika sesuai dengan rukun dan syarat. Tapi kenapa hidupnya seperti itu? Berarti perilakunya yang tidak bercerminkan nilai-nilai sholat. Oleh karenanya rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah harus sejalan lurus dengan perilaku kita. Kita lihat contoh baginda Rasul. Dia rajin beribadah. Bukan ibadah wajib saja, tapi ibadah sunnah dia hidupkan semua. Maka ukuran para ulama, orang yang hanya menjaga ibadah wajibnya sesuatu hal yang biasa. Tapi orang yang menjaga komitmen pada sholat sunnahnya, itu yang luar biasa. Karena dia menjaga sholat sunnahnya, semua sholat sunnahnya hidup. Ketika mau bekerja, dia sholat duha dulu. Lihat, Islam mengajarkan ketenangan. Orang dituntut dalam berbisnis, ketika berangkat meninggalkan rumahnya, harus jiwanya tenang. Apa metode yang diajarkan oleh baginda Rasul? Ya, laksanakan ibadah duha, sehingga kamu ketika bekerja, hatimu merasa tenang. Kalaupun tidak bisa, ya setidak-tidaknya sholat subuh kita lakukan, jangan sampai tidak sama sekali. Ya rekan-rekan Saga yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah akan merubah cara pandang hidup kita, sebagaimana kita juga menjaga waktu. Karena waktu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kita sebagai pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita gunakan. Kita akan bertanggung jawab pada mata yang kita gunakan untuk memandang, mulut kita gunakan untuk berbicara, telinga kita gunakan untuk mendengar, tangan, kaki, dan seterusnya. Maka kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ya kita dicap orang-orang yang munafik. Salah satunya mengabaikan
menunda, bahkan dikecam sebagai orang kafir ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, diantaranya ibadah sholat. Ya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara pandang kita berpikir dalam kehidupan ketika kita telah melaksanakan ibadah, bagaimana melihat Allah menciptakan hewan yang namanya lebah dan lalat. Ambillah pelajaran dari lebah, selalu mengambil, selalu bergaul, berkumpul di tempat-tempat yang baik, menghirup, memakan makanan yang baik, meminum minuman yang baik. Maka apa hasilnya? Hasilnya pun baik. Tapi lalat, walaupun dia berada di tempat yang bersih, tapi dia mencoba mencari tempat yang buruk, yang jorok dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya juga mendatangkan yang buruk. Rekan-rekan saga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa cara pandang kita menggunakan waktu menentukan cara pandang menghadapi kehidupan. Yang pertama, jangan meremehkan waktu, jangan meremehkan ibadah-ibadah yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ibadah sholat. Dengan demikian, ketika kita melakukan perintah Allah secara istiqomah, kemudian kita fokus, itulah esensi seorang hamba ketika dihadirkan di muka bumi ini, akan melahirkan kebahagiaan dalam dirinya dan berdampak pula pada lingkungan. Mudah-mudahan kita bagian dari itu, memberikan tebaran kebaikan-kebaikan, memberikan kesejukan-kesejukan kepada orang lain. Setiap kali orang bertemu dengan kita, dia merasa tenang, merasa suka, merasa dan semuanya merasa bahagia, bukan membenci dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah yakni sholat, dan kalau bisa kita tingkatkan ibadah-ibadah sholat sunat lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.